Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi di video pembelajaran pekan lalu, yaitu tentang garis dan sudut. Kita sudah mengulas bab 7 poin A. Yang pertama yaitu titik, ruas garis, sinar, dan garis ya. Jadi bentuk sudut yang ditimbulkan oleh sinar ya seperti apa. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kedudukan titik dan garis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Di pembahasan garis konkuren ini disebutkan di sini bahwa misalkan diberikan sebuah titik, yaitu titik P. Dari titik P kita dapat menggambar sebanyak mungkin garis, sinar, dan ruas garis yang kita inginkan seperti pada gambar 7.10 berikut ini. Nah, yang A ini adalah garis yang dibuat melalui titik P tak terhingga banyaknya. Sedangkan yang B adalah sinar tak terhingga banyaknya yang melalui titik P. Dan C, segmen garis tak terhingga banyaknya yang melalui titik P. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang ini adalah yang melalui ya. Sedangkan ini yang dibuat, jadi ujungnya dari sini ya. Sedangkan yang ini adalah segmen garis tak terhingga banyak yang melalui titik P. Seperti itu. Garis sinar atau segmen garis seperti di atas disebut garis sinar atau segmen garis konkuren yang melewati satu titik. Titik ini disebut titik konkurens dari garis sinar atau segmen garis yang dimaksud. Nah, yang poin B yaitu garis yang melalui dua titik. Baik, coba kita gambar dua titik A dan B. Berapa banyak garis yang dapat digambar melalui titik A? Tak terhingga banyaknya. Berapa banyak garis yang dapat digambar melalui titik B? Tak terhingga juga banyaknya. Nah, di gambar 7.11 ini hanya ada satu garis yang dapat dibuat dari dua titik A dan B, yaitu garis AB ini yang di tengah. Nah, kita lihat bahwa di antara banyak garis yang digambar melalui A, hanya ada satu garis yang melalui titik B juga. Tidak lebih dari satu garis yang dapat dibuat melalui titik A dan B. Oleh karena itu, hanya ada satu garis yang dapat dibuat melalui dua titik yang berbeda. Seperti ini ya. Poin yang C yaitu garis yang melalui tiga titik. Nah, ini. Nanti sudah dua titik. Sekarang yang melalui tiga titik. Kasus yang ke-1 yaitu jika titik-titik yang dilalui segaris. Misalkan P, Q, dan R adalah tiga titik segaris yang berada pada garis L. Di gambar ini, gambar 7.12, hanya ada satu garis yang dapat dibuat dari tiga titik yang segaris. Baik, kita lanjut. Ketika ketiga titik tersebut berada pada satu garis, maka garis L adalah satu-satunya garis yang dapat digambar melalui ketiga titik tersebut. Baik, sekarang kita ke kasus yang kedua. Jika titik yang dilalui tidak segaris, misalkan X, Y, Z adalah titik atau tiga titik yang tidak segaris. Kita peroleh tiga garis yang berbeda, yaitu XZ, XY yang maksud malim, YZ, dan ZX. Ingat bahwa garis YX, ZY, dan XZ adalah garis yang tidak berbeda dengan tiga garis yang ditulis sebelumnya, hanya kebalikannya ya. Kalau ini dari sini ke sini, sedangkan yang ini adalah dari X ke Z. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah garis yang melalui 4 titik tidak segaris. Semakin banyak ya titiknya. Perhatikan gambar 7.14. Misal diberikan titik P
PQRS yang tidak segaris, kita akan memperoleh beberapa garis, yaitu PQ, QR, RS, PS, PR, dan QS. Banyaknya garis berbeda yang dapat dibentuk, yaitu ada 6. Nah, selanjutnya adalah titik-titik kolinear dan non-kolinear. Titik yang berada pada satu garis disebut titik kolinear. Contohnya titik A, X, Y, P, dan B. Nah, ini terletak pada garis yang sama, sehingga titik A, X, Y, P, dan B adalah kolinear. Sedangkan titik A, B, C, K, ya, K-nya di bawah ini, tidak kolinear atau non-kolinear, karena titik tersebut tidak terletak pada satu garis. Ini ada di bawah sendiri, ya, beda sendiri. Nah, kita ke poin yang ketiga. Apa hubungan yang dapat terjadi antara dua garis? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut. Nah, ini ya, sebenarnya ada kegiatan nih yang mualim, tapi rencanakan untuk kita bahas bareng-bareng. Karena berhubung mualim pertemuan kali ini belum bisa live Google Meet, mualim mohon maaf ya. Kita mungkin akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, yaitu dua garis atau lebih. Nah, ini dapat berimpit, berpotongan, sejajar, atau bersilangan. Yang A ya, dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika seluruh titik-titik pada kedua garis itu bersekutu. Nah, gambar yang ini ya, gambar 716, dua garis berimpit, yaitu garis P sama dengan L. Jadi ini ada dua sebenarnya yang berimpit. B. Dua garis berpotongan. Ketika dua garis bertemu pada sebuah titik atau mempunyai titik persekutuan, maka kedua garis itu disebut berpotongan. Contoh garis L dan M ini ya. Berpotongan di titik P, sedangkan garis AB dan garis CD berpotongan di titik O. Titik di mana garis saling berpotongan disebut titik potong. Perhatikan gambar 717. Titik P adalah titik potong garis L dan M, sedangkan O adalah titik potong antara garis AB dan CD ini ya. Ini titik potongnya. Type selanjutnya adalah dua garis sejajar. Dua garis bisa saja tidak pernah berpotongan meskipun diperpanjang seperti penggaris. Kedua tepinya tidak pernah bertemu. Kedua tepi buku yang berseberangan tidak pernah berpotongan, dan rel kereta api tidak pernah bertemu. Garis-garis yang tidak berpotongan dan tidak pernah bertemu berseberapapun jauhnya diperpanjang disebut garis yang sejajar. Nah, contohnya seperti ini. Jika garis AB dan CD merupakan dua garis sejajar, kita gunakan simbol L ini ya, untuk melambangkan sejajar. Simbol gambar seperti ini untuk menulis AB sejajar dengan CD. Berikut ini merupakan beberapa contoh garis sejajar. PQ dan XY ini merupakan sejajar ya. Jadi di sini P terus Q sejajar dengan X dan Y. Seperti itu ya. Sama dengan L dan M, P dan Q seperti itu. Tapi ini yang terakhir adalah dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Perhatikan gambar 719. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini ya. Garis AF, ini ya yang hitam, dan BD yang kecil di bawah ini bersilangan. Kedua garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama. AF terletak pada bidang A, B, F, E, ini ya, bidang, maksudnya bidang itu ini, sisi. Nah, sedangkan BD terletak pada bidang A, B, C, D di bawah, sisi yang bagian bawah dari kubus ini. Contohnya ada di gambar ini ya.
Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan langsung saja chat ya, japri ke Telegram Mualim. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan di video pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan di pelajaran selanjutnya. Baik, barakallahu fikum. Mualim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.